Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling pembanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir. Hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal kurikulum Fakultas Hukum itu kacau. Reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Ini dungu juga nih jaksa ini. Terima kasih Mas Hakim, terima kasih Saudara Ali dan penasihat hukum ya. Mohon izin sebelumnya saya tidak pernah menyela pertanyaan dari penasihat hukum dan terdakwa. Jadi silakan Pak Jaksa, tidak akan kami sela, monggo. Begini ya, terkait yang pertama Saudara Ahli terkait mungkin dendam ya. Kami secara institusi maupun yang ditunjuk mewakili perkara ini tidak ada dendam terhadap mereka berdua karena kita tidak kenal sebelumnya. Jadi saya rasa itu sebagai koreksi aja, kejaksaan tidak dendam terhadap siapapun. Itu aja yang pertama. Terus ke arah yang kedua berkait dengan saudara tadi catatan saya tentang hoax ya. Interupsi bentar. Yang dimaksud itu bukan jaksa Anda, tapi kejaksaannya. Iya sudah saya. Sebentar, interupsi lewat majelis hakim, jangan saling berdebat di sini melalui majelis hakim ya. Kami yang sidang, Ya, silakan menjelaskan Bang Egi tentang tidak pribadi maupun institusi tidak ada dendam dengan yang bersangkutan karena tidak kenal. Terus yang kedua saudara menjelaskan antara hoax dan berita bohong ya. Kalau misalnya ke catatan saya tadi bahwa hoax itu kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Terus kemudian atau memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan. Tapi posisi ini di sini kan saudara menjelaskan tadi itu sebenarnya tidak bisa dihukum, ya kan? Nah, beda dengan kalau sekiranya itu menyiarkan atau menerbitkan suatu kebohongan. Karena itu ada ancaman pidananya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu juga masih berlaku di Indonesia. Tidak hanya sebatas posisi kenapa ketika di zamannya SBY tidak ditampilkan atau apa. Karena selama peraturan perundang-undangan itu masih ada dan tidak dicabut dan juga diubah dengan peraturan yang baru itu masih berlaku. Itu pemahaman kami. Kayak gitu. Ini berkaitan dengan hoax dan bohong tadi, ini saya akan menanyakan tentang ini karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan, ada itu kita berbicara logika saja. Saudara Ali bisa kita katakan bahwa saudara Ali pakar logika. Kita harus berbicara itu logik, ya. Ini saya melihatnya begini, tidak kita flashback aja ke belakang. Kayak gitu bahwa kalau ditanyakan yang di mana penasihat hukum tadi menanyakan ini sebenarnya yang dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa. Sebenarnya di luar konteks itu. Kami tidak akan melihat sebagai mens rea atau mungkin motivasi. Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa. Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugi Nur itu selalu rata-rata dalam podcastnya termasuk yang di Mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi.
Karena yang tenang. diangkat itu. Tenang, Sekarang tenang. kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi. Tapi dalam Sebentar, nggak usah dikomentari dulu. Nggih, dalam sabar dulu. bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu, yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data, kayak gitu, ada semacam harusnya bedah buku. Ngundang misalnya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar, Pak. Terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Nggih, sebentar. Tidak Gini. pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar. Gini aja, mungkin bisa dipersingkat Pak Jaksa, to the point saja, biar bisa dipersingkat. Ada Nggih, verifikasi data, pembanding data. Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Itu Kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam Nggih. pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir dikeluarkan. Nggih, sebentar, gini aja. Sebentar, sekali lagi, saudara nanti saya suruh keluar nanti. Nggih. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana. Ya, Nggih, apakah dia punya fotokopi seperti kami yang terlegalisir, Nggih, kita tidak tahu. pertanyaannya aja, Pak Jaksa. Pertanyaannya ya. Apakah itu, terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan, Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan, ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar, sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang, nggih. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Oke, Saudara ya, bisa pertanyaannya, Ya, saya tanyakan tadi. ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan? Wan, ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan Ya kan, kedunguan dan sesuai kebodohan. logika, Oke, logik. oke. Terus itu dungu Oke. segala macam. Makanya saya- Yang disampaikan Pak Jaksa pendapat tadi itu mereka. fakta Itu selama hasil persidangan. dalam Oke. Pak Joko Wahyudi yang dituduh Oke. ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan. Ijazahnya tidak hilang. Oke, nanti ada giliran saudara terdakwa, oke, tenang dulu. Gimana pendapat tenang dulu, saudara? tenang dulu. Gimana Oke, pendapat oke, saudara? pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, oke. Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa, ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus saya suruh dikeluarkan dari sidang, oke? Tahanan luar dulu bukan Pak? Oke. Gimana pendapat Sebentar. Ya, ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Ya. Silakan ahli, silakan. Oke, terima kasih. Berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Oke, terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan. Karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik. Terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi, kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax.
Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik. Bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26, yang nggak ada soal. Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Enggak boleh salah presiden itu. Enggak boleh ada cacat dia. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai, kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Kenapa? Tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Jawab pertanyaan saya tadi, ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Ini dalam rangka menjawab. Nggih. Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, nggih. Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafat nih. Ya, silakan, nggih. Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib ya. Ini sidang, tolong ya. Nggih, silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, Nggih. oke. Ya. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau mengatakan tidak sesuai data kayak gitu. Karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya. Bahwa dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah, dalam arti ini Presiden Jokowi, dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian, kayak gitu. Menurut saudara, hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, ya, Pak Jaksa ya. ya. Perlahan lah. Tolong Dunia penonton maya. tenang, Oke, penonton saya tenang. pelan-pelan. Nggih. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal, yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji, itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya, Kalau duanya mencaci, artinya kontra-kontra. ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan, Anda pro kontra, tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra, tapi saling caci. Jadi, secara logis, definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Tenang, sekali lagi tenang, nggih, tenang. Oke. Tenang, Saya nggih. mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya. Sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki.
orang itu lagi berbaring, memaki-maki, kalimatnya bangsat. Tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Oke. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan berteriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong kembali, dihormati ya. sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Saudara. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Entar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Oke. Ini Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Ini biar Tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu Supaya biar mati. Ini. Yang tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan. Panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, ini kutip panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, bagaimana? Oke, silakan saudara berkelit juga tidak apa-apa. Ini kemudian, Ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Izin yang mulia, Nggih. mohon ini ahli yang kami hadirkan. Nggih. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga Nggih, sependapat. nggih. Tapi Nggih. saya tidak terima ahli kami dinyatakan Nggih, demikian, nggih. tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi Sebentar, dendam nggih. seorang jaksa. Enggak, gini sebentar. dendam di- Semua punya hak yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluar. Keluarkan yang suka berteriak. Itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya Tolong nanya. jangan berteriak ya, dukung Oke. kami dengan tertib. Kalau memang mendukung silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Nggih. terus ini dua Nggih. pertanyaan terakhir ahli ya. Oke, silakan Pak Jaksa. Nggih. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, jangan yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik. Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru-hara, pukul-pukulan, Maya. bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat saja harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Nggih. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Dan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan Sudah. Nggih. Sebentar. Ini Nggih. terakhir ini, Nggih, saudara silakan ahli terakhir. Nggih, ya, monggo. dari saya. Nggih. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra, ya. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus Ini berikutnya, filsafat, ahli filsafat ya, ini. Dari segi kegaduhan di filsafat. medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja.
Penegasan, ya. Monggo. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli, bahasa Latinnya, yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama, ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Ya nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. You are playing that. Saya cukup, Pak Jaksa. Ada lagi dari yang lain? Ada. Menambahkan? Monggo. Baik, saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik, tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Ya. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu seorang anak SD umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun. Dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini Ya. aja to the point aja. Pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Gini ya.
konteksnya karena Sudah informasi berkali-kali tertutup, hoax timbul. Sudah Itu berkali-kali konteksnya. tadi Baik. disampaikan ahli. Ya. Oke. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Oke. Saya tanya ahli. Saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu, sebentar. Tolong. Oke, nggak bisa. Saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke. Baik, monggo. Ahli, monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar. Sudah saya rasa cukup, nggih. Oke. Karena itu saya rasa tidak. Oke. Saya rasa cukup nih. Izin yang mulia, bertanya. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit nih, supaya nggih. To the point aja nggih. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut seperti itu? Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu. Kan kacau isinya kan. Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh, hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu terjemahkan, dia berubah menjadi fungsi untuk kita vote aja siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Loh itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan. Kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang, bukan hukum. Saya semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa? Cukup ya? Mungkin dari majelis ada Satu aja yang mulia. ya? Satu Ada? aja terkait Ya, to the point aja. Saudara, Kita mau skor istirahat nih. ya, saudara ahli ya, satu aja terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Pendapat ahli. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan, penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat ahli, sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa
ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapat ya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal begini. Gini. Pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena ada ABCD segala macam yang sering disebut Egy Sujana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datang dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity, bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik. Sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Loh dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan, maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Cukup? Sekali lagi ya. Ya, terkait poin aja. Ya, Ya, soalnya kita tadi ahli menyampaikan bahwa yang menerima huak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi? Yang menerima huak adalah dungu, bukan penyebar huaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya, apakah ahli pernah menerima suatu hoak yang kemudian menyebarkan hoak tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya. Waktu perkara Ratna Sarumpait, pernah Anda menyebarkan bahwa Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda mengetweet mengatakan Oke, bahwa saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Waktu peristiwa Ratna Sarumpait terjadi, saya ada di ketinggian 5.600 meter di Gunung Elbrus, suhu 26 derajat Celcius minus, angin 90 km. Bagaimana mungkin saya nge-tweet dari situ? Bagaimana mungkin? Saya ganti SIM card pakai Rusia. Di mana saya sebarin apa yang saya lakukan. Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Orang bilang saya nyebar hoax. saya rasa ini udah di luar Lokus konteks ya. deliktinya lain. Ya. Bagaimana Ya. coba? Oke. Saya rasa cukup nggih dari Jaksa. Mungkin terakhir dari majelis ada silakan. Nggih. Terima kasih, Ketua Majelis. Ahli ya, saudara ahli. Ini baik. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi. Saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Ya, betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul itu seperti Untuk itu. mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan, epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul? Betul, Oh, Pak Hakim. betul ya. Itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim Oke, nanti terima kasih. dalam membuat keputusan ya. Oke. Kemudian satu lagi. Tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal. Begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan?
Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu. Tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya. Adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda benar-benar belajar Hans Kelsen. Pernah. Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya, jujur aja sebagai akademisi. Pernah? Nggak belajar. Susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Roskopon. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya. Supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant, yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau. Reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roskopon dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat Maaf, fakultas Mas. hukum. Saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Oke. Pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stephen Baum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Yang kedua, critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Critical legal study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul perspektif. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Makasih Pak Hakim. Oke, satu lagi. Nah, untuk melindungi kami selaku majelis hakim dari hukum formil secara filsafat hukum, saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media tuh. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri, bertemu dengan hakim-hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis. Yang tadinya dia nggak peduli itu. Dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara, tapi warga bumi itu. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang. Dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi.
Di Davos kemarin bulan Januari ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi itu. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu. Karena keadilan itu evolve, keadilan itu in the making, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya. Saya tidak bertanya, cuma mohon kepada Majelis Hakim boleh. Oke. Oke, apa itu? Saya tidak mengambil kesempatan saya. Tadi saya mendapat sedikit ilmu dari ahli tentang background belief. Jadi kita biasakan istilah, mohon Majelis Hakim bukan mengajari. Setelah ini ada persidangan dan selanjutnya jangan pakai istilah penonton. Karena dalam KUHP itu tidak ada istilah penonton. Supaya jangan image juga ini jadi kita semua adalah tontonan. Jadi pengunjung sidang menurut KUHP. Jangan pakai istilah-istilah walaupun ini hanya istilah. Kalau istilah itu bisa membuat background belief rusak, membuat bocor semua ilmu-ilmu hukum yang ada di sini, big leak. Jadi saya minta pengunjung sidang, kalau kita bilang penonton, jadi kita semua juga penonton, padahal image di publik kita ini memang sedang dagelan. Mohon maaf, jadi mohon pakai istilah KUHP saja, yaitu pengunjung sidang. Demikian cukup. Oke, bisa diterima. Satu hal lagi yang mulia. Nggak masalah. Nah, ini penting sekali. Nggak ada masalah itu. Setelah Bung Rocky selesai, mungkin sudah menjelaskan semua dan pulang gitu. Tapi kita akan lanjut nih, Bung. Menjadi mungkin pemeriksaan terdakwa. Terdakwa. Nggih. Kemudian ujung-ujungnya ada penuntutan. Nggih. Kemudian kita suruh bikin pembelaan. Padahal sudah dibatasi oleh pasal 143, dakwaan ini kan sudah nggak jelas, nggak lengkap, nggak sempurna lah, dengan tidak ada ijazah aslinya. Kan harusnya sidang berhenti. Kenapa kita harus teruskan lagi sidang yang bertele-tele? Sebentar, Gitu. Karena sudah harus jelas. Akibatnya begitu, dakwaan kan sudah nggak jelas, sudah jelas. Kita bisa pahami, itu kan keinginan saudara. Gitu, Bang. Tapi kan sesuai KUHP, segala perkara yang disampaikan ke hakim harus kita selesaikan. Tidak mungkin kita menghentikan di tengah jalan. Tapi KUHP juga menentukan bisa batal demi hukum. Itu kan kalau diajukan eksepsi di awal kan tidak. Walaupun tidak ada eksepsi, ini kan persidangan. Iya, nanti kita yang mempertimbangkan, itu kan di kewenangan di kami, itu nanti apakah dakwaan batal demi hukum atau tidak. Pertimbangan sampai udah saksi semua, dia tetap tidak bersalah, nggak ada kesalahan yang jelas. Soal bersalah tidak itu nanti ya, setelah vonis. Sebelum dinyatakan bersalah, tetap kita menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi kalau begitu, dari kesimpulan pembicaraan kita tadi, dengan semua yang jelas tadi sudah disampaikan adalah kedunguan dalam konteks sidang ini, kita jadi ikut dungu juga semuanya. Itulah satu persoalan serius yang mulia. Yang mulia ini bisa menembuskan persoalan hukum ini dengan jelas sebagai hakim. Mudah-mudahan insya Allah. Bahkan menemukan hukum. Hakim bisa menemukan hukum. Bahwa ini udah nggak benar gitu loh. Jasa Jokowi itu palsu. Kalau ada mana yang asli? Sekali lagi itu sudah sekali lagi sering ditanyakan itu sudah. Kira itu. Jadi saya rasa untuk hari ini keterangan ahli saya cukup. Ahli bisa meninggalkan. Ada? Izin karena beliau mau tiket pesawat jadi kan. Makanya ahli selesai. Ahli boleh meninggalkan tempat. Karena keterangan ahli silakan pendapat disampaikan di masing-masing nanti ya. Tidak kita tanyakan kepada terdakwa karena keterangannya hanya pendapat. Oke.